Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kalau tadi Pramuka, sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai kepramukaan ya, terutama untuk tingkat penegak. Materi hari ini adalah implementasi kurikulum 13 kaitannya dengan pendidikan kepramukaan dalam kurung ekstrakurikuler wajib. Ini mengapa kok perlu ada ekskul wajib? Berikutnya adalah pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Nomor 12 ya, tahun 2010 ya, tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan atau ekskul wajib bagi siswa SMA. Berikutnya adalah bentuk pelaksanaannya. Yang pertama adalah model blok. Nah, jadi hari ini kita melaksanakan model blok. Ini khusus untuk siswa baru. Mestinya aturannya itu 3 hari model blok ini. Namun karena kondisi dan situasi akhirnya kita hanya melaksanakan 2 hari. Dan ini nanti ada nilainya, nilainya akan digabung dengan nilai aktualisasi. Yang kedua, model aktualisasi. Ini adalah ekstra wajib yang harus diikuti oleh siswa SMA. Tidak hanya kelas 10, di mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sebab yang aktualisasi ini merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Saya ulangi, merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Dan juga yang kelas 12 merupakan salah satu syarat untuk kelulusan. Dan nilainya minimal harus B. C tidak boleh, harus B. Jadi nanti nilai nanti akan dimasukkan di dalam raport. Pelaksanaannya, aturannya mestinya setiap seminggu sekali, setiap tatap muka 2 jam. Mungkin kita hanya 2 minggu sekali. Kelas 10, 2 minggu sekali. Kelas 11, 2 minggu sekali. Kelas 12. Nanti ada beradirnya dan sebagainya. Jadi saya ulangi, nanti ada nilainya. Jadi yang aktual ini lebih cenderung ke orientasi nilai raport. Otomatis kalau adik-adik tidak ikut yang wajib ini, yang aktual ini, ya nilai raportnya kosong. Makanya adik-adik harus ikut wajib sifatnya ya. Namanya wajib ya harus diikuti. Tidak boleh tidak ikut. Yang ketiga, model reguler. Minat. Ya, reguler kalau di SMA 3 itu pionir. Ini minat. Bagi adik-adik yang punya minat untuk mengembangkan kepramukaan. Nah, yang minat ini orientasinya menjadi pramuka penegak bantara.
menjadi pramuka penegak laksana. Dan juga kalau adik-adik sudah menjadi penegak laksana, punya kesempatan untuk bisa menjadi pramuka Garuda. Ini reguler ya, yang peminatan. Di samping Bantara, Laksana, Garuda juga adik-adik bisa menempuh TKK, tanda kecakapan khusus. Jadi SKU Bantara, SKU Laksana, dan tanda kecakapan khusus. Ini yang reguler, yang minat. Ya. Berikutnya konsep dasar. Nah, sebelum adik-adik menjadi pramuka penegak, adik-adik harus tahu dulu apa sih pramuka itu. Adik-adik sering melihat orang dewasa, remaja, anak-anak pakaian pramuka. Apa sih pramuka itu? Pramuka adalah praja muda karanas katanya, yang artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Jadi pramuka ini anggotanya. Nah, anggota ini bisa siswa, anak-anak, ya, remaja, bisa orang dewasa. Dalam ini bisa pembina, bisa guru dan sebagainya. Jadi anggotanya itu bisa siswa, bisa guru, bisa pembina. Makanya orang muda yang suka berkarya. Yang kedua, kepramukaan atau gerakan atau pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Makanya cenderung di alam terbuka. Itu kegiatan pramuka itu sebenarnya tidak boleh di kelas itu. Tapi di alam terbuka. Makanya dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Jadi bergiatnya di luar lingkungan sekolah dan di luar keluarga. Di alam terbuka. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Ya. Kegiatannya itu dikemas dalam bentuk yang menantang, ya, yang menarik, yang menyenangkan, terarah, teratur, praktis, di bawah pengawasan pembinaan orang dewasa. Ya, dalam hal ini adalah pembina. Makanya kehadiran pembina sangat perlu, sangat penting, karena tugasnya adalah membimbing, mengarahkan, membina. Makanya tolong setiap ada kegiatan, terutama di luar lingkungan sekolah, harus di bawah pengawasan dan pendampingan dari pembina. Yang ketiga adalah gerakan pramuka. Gerakan pramuka. Ini adalah lembaganya, organisasinya yang melaksanakan kegiatan pramuka. Di gerakan pramuka itu adalah lembaga atau organisasi yang melaksanakan pendidikan kepramukaan, yang melaksanakan kegiatan kepramukaan. Nah, lembaga ini terstruktur, ya, mulai dari tingkat nasional, itu namanya Kuartir Nasional. Di tingkat Jawa Timur, kuartir daerah. Di tingkat kota maupun kabupaten, lembaganya namanya kuartir cabang. Di tingkat kecamatan, lembaganya namanya kuartir ranting. Dan kita, ini yang paling bawah, lembaganya yang melaksanakan kegiatannya adalah gugus depan. Ini adalah namanya gerakan pramuka. Lanjut. Metode kepramukaan. Ada
di dalam kegiatan kepramukaan, di dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, tidak semuanya sendiri, tetapi juga ada metodenya. Bahkan kalau nggak salah, metode kepramukaan ini banyak ditiru oleh organisasi yang lain. Banyak. Contohnya Yel itu metode kepramukaan. Banyak yang meniru. Yang pertama adalah PDMPK. Prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan. Ada 8 metode yang harus dilaksanakan. Maksudnya, kalau adik-adik melaksanakan kegiatan harus mencakup 8 metode kepramukaan. Itu ada sistem bergu atau kelompok, satuan terpisah, gitu. Kemudian menarik dan menantang, kemudian ada penghargaan dan sebagainya. Ada 8 metode yang harus dilaksanakan. Jadi satu kegiatan, misalnya perkemahan ada di perkemahan ini, maka harus menerapkan 8 metode kepramukaan. Ini ya. Nanti secara rinci, kalau adik-adik sudah bergabung di pionir atau di reguler akan tahu. Yang kedua, caranya dengan teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan ini contohnya pertemuan adik-adik. Kalau di tingkat penegak namanya Raimuna, Perkemahan Wirakarya, kemudian Jota Joti, kemudian Perkemahan Bakti, Satuan Karya, Brigade Penolong, dan masih banyak adik-adik untuk kegiatan penegak itu. Itu namanya teknik kepramukaan. Jadi sifatnya pertemuan, bisa menghasilkan karya, juga berbakti pada nusa dan bangsa. Yang ketiga, keterampilan kepramukaan. Adik-adik diberi keterampilan, misalnya memasak, pioneering, pengembaraan, penjelajahan, kompas, dan lain sebagainya, perkemahan, macam-macam. Itu namanya keterampilan kepramukaan. Yang ketiga, yang keempat, teknologi kepramukaan. Jadi adik-adik bisa belajar dari teknologi, buka Google. Seperti sekarang ini, ya, kita melaksanakan virtual ini, contoh dari teknologi kepramukaan. Jadi bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP, dan lain sebagainya. Ini semua termasuk teknologi kepramukaan. Kemudian kurikulum. Ya. Kurikulum di dalam golongan penegak. Yang pertama adalah adik-adik harus bisa pencapaian SKU Bantara. Ya, jadi adik nanti materi yang akan disampaikan di aktualisasi, ya materinya materi Bantara semua. Tetapi nanti orientasinya ke nilai rapor. Tapi kalau yang pionir atau yang reguler, kalau adik-adik sudah menyelesaikan SKU-nya, baru diadakan pelantikan penegak Bantara. Di penyampaian SKU Bantara. Nah, setelah menjadi pramuka Bantara, adik-adik menjadi pramuka laksana. Nah, setelah menyelesaikan SKU laksananya, adik-adik juga akan dilantik menjadi pramuka penegak laksana. Setelah laksana, ya, Bantara laksana, adik-adik juga bisa menyelesaikan atau mencari TKK, tanda kecakapan khusus. Misalnya adik-adik pandai memasak, ya, dapat TKK memasak. Porwa, Madya, Utama. Porwa mengenal, Madya bisa melaksanakan, Utama bisa mengajari. Dan yang keempat adalah nilai raport. Jadi nanti adik-adik
akan mendapatkan nilai di rapot. Yang terakhir adik-adik, tujuan. Mengapa pemerintah kok perlu ada mengeluarkan peraturan menteri? Pertama, dibuatkan undang-undang. Yang kedua, dibuatkan peraturan menteri. Apa tujuannya? Harus wajib dan harus dimulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semuanya punya tujuan adik-adik. Yang pertama yaitu agar adik-adik memiliki karakter yang baik, sopan santun, menghargai orang tua, menghargai sesamanya, bersikap sopan. Karakternya nggak ada. Kalau betul dia anak pramuka, nggak ada yang berkelahi, nggak ada yang durhaka, nggak ada. Karena apa? Memang kita tanamkan karakter yang baik, budi pekerti yang baik. Yang kedua, dibekali keterampilan, skill. Jadi anaknya baik, punya keterampilan, punya skill. Harapannya apa? Keterampilan yang dimiliki, skill yang dimiliki, apabila nanti terjun di masyarakat, skillnya, keterampilannya bisa digunakan, bisa untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga, tentunya memiliki jiwa kebangsaan, cinta tanah air, membela negaranya, mencintai bangsanya. Contoh gini adik-adik, dia punya keterampilan, punya jiwa kebangsaan, tetapi karakternya jelek. Nah, akhirnya suka korupsi, suka berbohong, suka berbuat dosa. Sebaliknya, punya karakter yang baik, punya jiwa kebangsaan, tetapi tidak tahu apa-apa, tidak punya skill, percuma. Juga punya keterampilan, punya karakter yang baik, tapi jiwanya sebenarnya tidak ada, jiwa kebangsaan tidak ada, akhirnya menjadi teroris, menjadi apa itu, yang menolong negara, mengorbankan negaranya, lebih mengutamakan negara lain. Berarti orang tadi tidak punya jiwa kebangsaan. Makanya ketiga-tiganya ini di dalam gerakan pramuka, harapannya adik-adik itu punya karakter yang baik, punya keterampilan, dan punya jiwa kebangsaan. Insya Allah nanti adik-adik kalau sudah memiliki ini, hidup mati akan bahagia. Itu adik-adik yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.